Halo semua, perkenalkan nama saya Arif Pribadi, NIM 1231919 dari Prodi Informatika UPN Veteran Yogyakarta. Nama saya Gisani Miftahul Rahma, NIM 123190038. Nama saya Putura Dita Sintia Wardani, NIM 123190077. Di sini kami akan mempresentasikan diskusi kami tentang aspek ergonomis dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Ditonton nih guys, sampai habis. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gisani Miftahul Rahma, NIM 123190038. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga teman-teman saya akan menjelaskan tentang aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, adapun daftar isi, yaitu pembahasan yang kedepannya akan kami bahas meliputi 1. Pengertian, 2. Keuntungan penerapan ergonomi, 3. Ruang lingkup ergonomi, 4. Karakteristik manusia yang menjadi ruang lingkup dasar ergonomi, 5. Prinsip ergonomi, 6. Aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, poin 6 ini meliputi A. Stasiun kerja, B. Lingkungan fisik kerja, dan juga C. Tipe dan kebiasaan kerja. Maka langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu pengertian. Sebelum kita mencapai pengertian, ada hal yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam suatu lingkungan kerja diperlukan adanya kenyamanan kerja, di mana hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas kerja. Ketika suatu kenyamanan kerja tercapai, maka efisiensi dan juga efektivitas kerja akan meningkat. Dan juga sebaliknya, bahwa ketika kenyamanan kerja kemudian tidak tercapai, maka efisiensi dan juga efektivitas kerja bisa saja menurun. Nah, adapun pembahasan kali ini merupakan pembahasan mengenai aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer. Lalu, apa itu ergonomi dan apa hubungannya dengan kenyamanan kerja yang dibahas tadi? Nah, ergonomi ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon yang berarti kerja dan juga nomos yang berarti aturan, kaidah, atau prinsip. Nah, bila kita artikan, aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer merupakan suatu bidang studi yang mempelajari tentang perancangan kegiatan dan tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya, serta faktor kenyamanan kerja seperti kenyamanan dari segi anatomi, psikologi, manajemen, tata letak ruang, dan peralatan yang mudah dijangkau bagi manusia dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga kenyamanan kerja dapat tercapai. Nah, bila kita kaji lebih lanjut, aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer ini kedepannya akan banyak membahas tentang bagaimana kita dapat mencapai kenyamanan kerja dalam interaksi manusia dan komputer khususnya. Nah, akan dipelajari juga bagaimana kenyamanan kerja itu bisa dicapai dalam segi anatomi, segi psikologi, manajemen, tata letak ruang, dan lain-lain seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai keuntungan penerapan ergonomi. Nah, menjadi suatu alasan kenapa harus diterapkannya ergonomi. Nah, dengan diterapkannya aspek ergonomi, maka keuntungan yang akan didapat diantaranya dengan terciptanya kenyamanan kerja, maka pengerjaan tugas itu akan dilaksanakan dengan lebih baik, sehingga tercapailah peningkatan produktivitas. Lalu yang kedua, meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas dalam hal pengoperasian sistem. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, aktivitas lebih baik karena adanya faktor kenyamanan layanan dalam melakukan pekerjaan. Yang kelima, memperbaiki kesehatan dan juga keselamatan kerja. Nah, misalkan kita beri contoh, saya misalkan memiliki kenyamanan kerja yang baik. Misalkan tata ruangan pekerjaan saya, stasiun kerja saya itu dalam pencahayaan yang baik, udara yang masuk tidak panas, sirkulasi udaranya baik, lalu ruangannya tidak bising, lalu saya memiliki stasiun kerja yang nyaman, saya memiliki kursi yang nyaman, saya memiliki perangkat kerja yang mumpuni untuk pekerjaan saya, lalu jangkauan saya untuk mencapai alat-alat kerja saya itu mudah.
tentu akan sangat membantu saya. Bukan berarti pekerjaan saya akan menjadi lebih mudah, namun hal tersebut membawa saya terhadap kenyamanan yang mana ketika saya nyaman, maka fokus saya akan menjadi lebih baik, maka saya akan lebih mudah dalam mencapai fokus saya untuk melakukan pekerjaan saya juga akan lebih cepat untuk selesai, maka saya juga akan terhindar dari kejenuhan dan juga misalkan pegal-pegal saat perlu duduk lama dalam kursi dan menghadap ke komputer seperti itu. Jadi ketika kenyamanan kerja tercapai, maka hal tersebut tentu akan membawa kita pada keuntungan-keuntungan yang saya sebutkan tadi, diantaranya meliputi hal-hal tentang produktivitas, lalu efisiensi dan efektivitas, lalu kepuasan kerja, lalu aktivitas yang lebih baik, lalu kesehatan dan keselamatan kerja juga akan lebih baik. Seperti itu. Nah, lalu pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup ergonomi. Nah, untuk ruang lingkup ergonomi ini, ergonomi sendiri mencakup berbagai faktor manusia dan ilmu biologi, karakteristik fisik, dan juga psikologis yang berisi tentang kebutuhan manusia. Bagaimana mereka melihat, mendengar, memproses informasi, kemudian membuat keputusan dan mengambil tindakan. Ergonomi juga menjelaskan tentang perbedaan individu. Perbedaan di sini disebabkan karena usia, kebugaran, atau kesehatan, kecacatan, dan bagaimana hal ini dapat mengubah respon dan perilaku seseorang. Nah, karena ergonomi kaitannya adalah dengan kenyamanan kerja, maka yang memperoleh kenyamanan kerja itu adalah pekerja itu sendiri. Maka banyak aspek manusia yang diperhitungkan, banyak pelajaran dan banyak pertimbangan yang mencakup tentang karakteristik fisik dan juga psikologis manusia. Untuk apa? Untuk kita dapat mengkaji apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana cara mencukupi kebutuhannya, sehingga ketika kebutuhan manusia itu tercapai, maka kenyamanan kerja juga akan tercapai. Seperti itu. Nah, lalu selain itu, ada banyak faktor juga yang harus dipertimbangkan dalam ergonomi. Nah, ahli ergonomi biasanya memiliki kualifikasi dalam bidang ergonomi dan bidang terkait yang berasal dari disiplin ilmu seperti fisiologi, psikologi, teknik, fisioterapi, terapi okupasi, kedokteran, desain industri, arsitektur, kesehatan dan keselamatan kerja, dan juga manajemen. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan bahwa kriteria untuk mencapai kenyamanan kerja itu juga beragam. Ada yang mencakup tentang psikologi, ada yang mencakup tentang tata letak ruang, maka ahli ergonomi juga memiliki kualifikasi dalam bidang yang beragam seperti psikologi, lalu terapi, okupasi, lalu kedokteran, lalu kesehatan dan keselamatan kerja, lalu arsitektur, hal-hal seperti itu. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk dapat menganalisis suatu aspek ergonomi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik manusia yang menjadi ruang lingkup dasar ergonomi. Karakteristik manusia yang menjadi ruang lingkup dasar ergonomi diantaranya yaitu anatomi yang mencakup antropometri, yaitu dimensi tubuh statis dan dinamis, lalu biomekanik, penerapan gaya gravitasi dan otot, lalu poin kedua ada fisiologi, yaitu tentang fisiologi kerja dan fisiologi lingkungan, dan poin ketiga yaitu psikologi, yaitu tentang psikologi keterampilan yang mencakup pengolahan informasi dan pengambilan keputusan, lalu psikologi pekerjaan yang mencakup pelatihan, motivasi, perbedaan individu, dan juga stres. Nah, lalu materi selanjutnya yaitu ada tentang masalah ergonomik. Nah, masalah ergonomik ini merupakan masalah yang harus diidentifikasi dan ditangani secara lokal, tergantung keadaan masing-masing wilayah, karena setiap rangkaian keadaan yang berbeda. Mengimpor solusi tanpa mengacu pada isu-isu lokal dan sumber daya lokal mungkin dapat berimbas pada kegagalan.
Nah, kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa di setiap wilayah memiliki isu-isu masalah yang berbeda. Di setiap wilayah, misalkan wilayah A memiliki kondisi lingkungan yang seperti A, wilayah B, maka dia berbeda lagi. Dia memiliki lingkungan yang tidak seperti A. Lalu misalkan juga berhubungan dengan pekerjanya itu sendiri, usia rata-rata pekerjanya itu sendiri, lalu misalkan kebutuhan khusus di pekerja-pekerjanya sendiri, yang intinya bahwa setiap wilayah itu memiliki masalah-masalah yang berbeda. Nah, ketika kita mengimpor solusi tanpa mengacu pada isu-isu lokal dan sumber daya lokal, tentu saja dapat berimbas pada kegagalan karena isu masalah yang dimiliki pun berbeda. Jadi, solusinya tentu tidak sama untuk mencapai kenyamanan kerja. Maka, masalah ergonomik merupakan masalah yang harus diidentifikasi dan ditangani secara lokal sesuai dengan wilayah itu sendiri. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu ada prinsip ergonomi. Nah, prinsip ergonomi itu ada 5, yaitu kegunaan, keamanan, kenyamanan, keluasan, dan juga kekuatan. Nah, apa itu kegunaan? Prinsip kegunaan itu artinya masing-masing produk yang dihasilkan memiliki manfaat untuk seorang dalam mendukung kegiatan atau kebutuhan dengan maksimal tanpa mengalami kesulitan atau masalah dalam penggunaannya. Misalnya, kita misalkan dalam suatu perancangan baju misalkan. Nah, misalkan kemeja yang diberi kancing agar lebih mudah untuk mengenakan dan melepaskannya. Maka kancing itu memiliki prinsip kegunaan. Maka kancing itu memiliki manfaat. Manfaatnya apa? Agar lebih mudah untuk dibuka dan ditutup, dikenakan dan dilepaskan. Seperti itu. Lalu ada poin kedua yaitu keamanan. Nah, keamanan itu apa? Prinsip keamanan memiliki arti masing-masing produk yang dihasilkan mempunyai fungsi yang bermanfaat tanpa berisiko membahayakan keselamatan ataupun kerugian penggunanya. Misalkan adalah saku baju yang diberi tutup kancing supaya benda yang dimasukkan ke dalam tidak mudah jatuh. Nah, aspek keamanan ini menjaga agar tidak terjadinya kecelakaan kerja dan kecelakaan-kecelakaan yang lain dalam pekerjaan sehingga pekerjaan akan tetap aman. Seperti tadi contohnya adalah kancing pada saku baju agar bendanya tidak jatuh. Lalu poin ketiga yaitu kenyamanan. Nah, poin kenyamanan ini adalah prinsip yang mempunyai arti produk yang dihasilkan memiliki tujuan yang selaras atau tidak mengganggu kegiatan dan juga diusahakan mendukung kegiatan seseorang. Misalkan pada kasus kain, kain yang dipilih itu harus dari selat yang lembut, sejuk, dan dapat menyerap keringat. Seperti hal tersebut akan menimbulkan atau membawa kita pada kenyamanan untuk memakai baju tersebut. Nah, maka prinsip yang ketiga yaitu kenyamanan. Nah, lalu keempat ada keluasan. Nah, prinsip keluasan itu berarti ergonomi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pada kondisi ataupun fungsi ganda. Misalkan adalah baju yang diberi saku supaya bisa menyimpan benda dan ukuran yang kecil. Nah, flexibility ini atau keluasan ini itu dimanfaatkan dalam kondisi ataupun fungsi yang ganda. Saku itu sendiri, contohnya itu sendiri kan bisa menjadi sebuah hiasan dan juga bisa memiliki fungsi untuk menyimpan suatu benda yang kecil. Maka prinsip saku itu sendiri memiliki prinsip keluasan atau flexibility. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu ada kekuatan. Nah, kekuatan ini berarti harus tahan lama dan awet dan juga tidak cepat rusak apabila digunakan. Nah, misalkan adalah bahan baju yang awet dan dijahit kuat. Nah, begitu penyampaian materi dari saya. Silahkan dilanjut oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek ergonomi dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi ada
beberapa aspek-aspek yang berpengaruh terhadap interaksi manusia dan komputer ini dari sisi ergonominya. Yang akan saya bahas sekarang ini yaitu mengenai stasiun kerja. Pada stasiun kerja ini terdapat beberapa aspek-aspek dasar yang berhubungan dengan fungsi penggunaan stasiun kerja. Yang pertama, yaitu lingkungan kerja. Contoh pertimbangannya dari lingkungan kerja ini yaitu di mana ditempatkan, bagaimana kondisi lingkungan kerjanya, dan lain-lain. Lingkungan kerja sangat mempengaruhi bagaimana stasiun kerja kita, karena tentunya dalam membuat dan menggunakan stasiun kerja sangat ditentukan oleh tempat dan kondisi lingkungan dari tempat kita bekerja. Yang kedua, durasi kerja. Contoh pertimbangannya, berapa lama stasiun kerja digunakan? Berapa lama stasiun kerja atau tempat kerja tersebut digunakan sangat berhubungan erat dengan atau sangat mempengaruhi aspek dasar fungsi penggunaan stasiun kerja ini. Yang ketiga, yaitu tipe pekerjaan. Contoh pertimbangannya, bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam arti persepsi dan kebutuhan motorik. Maksudnya adalah bagaimana tipe pekerjaan kita ini diselesaikan. Dalam artian, apakah pekerjaan yang kita lakukan atau selesaikan ini memenuhi kebutuhan motorik kita. Yang keempat dan yang terakhir, yaitu beban psikologi. Contoh pertimbangannya, yang pertama, apakah pekerjaannya membosankan? Pekerjaan yang membosankan tentu akan sangat mempengaruhi psikologi dari orang tersebut. Tentu, pekerjaan yang membosankan akan menyebabkan orang tersebut menjadi tidak bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, apakah pekerjaannya mampu memberikan tantangan? Manusia merupakan makhluk yang suka tantangan. Tantangan dalam pekerjaan ini bisa mempengaruhi psikologi dari orang yang melakukannya. Efeknya dapat berupa hal yang positif dan negatif. Hal positifnya, dengan tantangan tersebut, kita akan menjadi maju dan bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Efek negatifnya, yaitu tentu tantangan juga dapat menimbulkan stres yang berlebihan kepada orang yang melakukannya. Stres tentu dapat berpengaruh besar terhadap psikologi seseorang. Yang ketiga, apakah pekerjaannya mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja? Maksudnya ini, apakah pekerjaan yang dilakukan itu memiliki tujuan dan merupakan hal yang berarti bagi pekerja tersebut? Jika pekerjaan yang dia lakukan merupakan hal yang dia sukai, tentu dia akan melakukan atau menyelesaikannya dengan semangat. Tapi sebaliknya, jika hal itu justru yang tidak dia sukai, tentu pekerjaan tersebut
tidak berarti apa-apa bagi dirinya. Hal ini tentu berpengaruh besar terhadap psikologi si pekerja. Aspek-aspek dasar merupakan acuan untuk melakukan evaluasi terhadap aspek kesehatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan stasiun kerja. Ada beberapa beban yang berpengaruh dan menjadi pertimbangan dalam penentuan stasiun kerja. Yang pertama yaitu beban visual. Beban visual ini berkaitan dengan iritasi mata, pandangan yang mengabur, dan munculnya rasa pening di kepala. Yang kedua, beban otot. Beban otot ini berkaitan dengan kelelahan otot, ketegangan otot, dan rasa sakit pada beberapa bagian persendian, seperti siku, jari tangan, dan leher. Yang ketiga, beban postur tubuh. Beban postur tubuh ini berhubungan erat dengan berbagai otot yang digunakan tubuh untuk tetap mempertahankan posisi tegak selama duduk di kursi, seperti otot punggung dan pinggang, lutut, dan tumit. Yang keempat, beban tekanan mental. Beban ini berkaitan dengan rasa cemas, rasa tertekan atau depresi, reaksi-reaksi seperti perasaan bosan atau tidak puas. Itu merupakan hal yang termasuk dalam beban tekanan mental. Selanjutnya, mengenai desain ergonomi stasiun kerja. Seperti bisa kita lihat, ini adalah beberapa parameter-parameter yang berpengaruh dalam penggunaan stasiun kerja. Di sini di foto yang pertama kita bisa lihat, yaitu mengenai posisi pada stasiun kerja yang berbentuk berdiri. Bisa kita lihat di sini ada perhitungan-perhitungan khususnya untuk mendukung kesehatan tubuh seseorang. Yang kedua, foto kedua, bisa kita lihat di sini ada posisi-posisi khususnya juga untuk orang dengan stasiun kerjanya yang menggunakan kursi atau tempat duduk. Lalu bisa kita lihat 3. Pada foto ini bisa kita lihat untuk posisi kaki. Stasiun kerja yang baik seharusnya pada posisi kaki itu ada sandaran kakinya. Bukan yang seperti ini. Karena ini sangat berpengaruh pada kenyamanan kita dalam bekerja. Selanjutnya, bisa dilihat juga di sini ada komponen-komponen dari stasiun kerja yang nyaman. Yaitu tentu saja jarak antara penglihatan si pekerja dengan layar monitor harus ada jarak yang cukup jauh, tapi juga tidak terlalu jauh. Lalu ini posisi tubuh, postur tubuhnya tentu harus tegak supaya bisa mendukung posisi tubuh yang nyaman dalam kerja. Serta sandaran kakinya terdapat di sini, bawah sini. Di
ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penentuan stasiun kerja. Yang pertama, apakah pekerja memiliki posisi duduk yang nyaman dan cukup fleksibel untuk meraih, menggunakan, dan mengamati layar komputer, keyboard, dan dokumen? Yang kedua, apakah tersedia penyangga atau sandaran bagi punggung, lengan, siku, dan kaki, dan juga layar komputer dan keyboard yang dapat disesuaikan? Yang ketiga, apakah meja kerja dapat disesuaikan secara vertikal untuk memungkinkan pekerja mengatur layar dan keyboard? Hal-hal ini tentu menjadi poin penting dalam penentuan stasiun kerja agar stasiun kerja tersebut dapat membuat efek nyaman bagi pekerja saat ia menyelesaikan atau melakukan pekerjaannya. Berikut bisa kita lihat adalah stasiun kerja yang kurang baik. Seperti pada contoh berikut ini. Jarak antara mata atau penglihatan si pekerja dengan monitornya terlihat sangat dekat. Tentu hal ini tidak baik bagi kesehatan mata si pekerja. Lalu, posisi monitor yang terlalu rendah atau terlalu pendek daripada tinggi si pekerja menyebabkan si pekerja tersebut harus membungkuk dalam melakukan pekerjaannya. Tentu hal ini tidak baik bagi kesehatan karena posisi duduk yang bungkuk tentu dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada bagian punggungnya. Lalu bisa kita lihat untuk tangannya ini saat dia mengetik sangat tidak nyaman karena jaraknya sangat jauh dari meja tempat ia bekerja. Dan berikut ini saya tampilkan gambarnya tentang gangguan-gangguan dan masalah yang dapat terjadi karena stasiun kerja yang kurang baik. Sekian presentasi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Arif Pribadi. Baik, kita lanjutkan. Lingkungan fisik kerja. 1. Pencahayaan komputer yang digunakan dan juga cahaya yang masuk rawan menimbulkan ketidaknyamanan jika tidak dipertimbangkan dengan baik. Maka dari itu, pencahayaan dalam ruangan kerja harus sangat diperhatikan. Pertimbangan yang perlu dilakukan meliputi cahaya langsung yang bersumber dari cahaya matahari ataupun cahaya lampu, dan juga cahaya tidak langsung, seperti cahaya yang berasal dari pantulan seperti pantulan tembok, cermin, lantai, dan lain-lain. Pengendalian pencahayaan dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama itu perancangan lightning fixtures, itu arah pencahayaan dan kuat cahaya yang dihasilkan. Contohnya, perancangan jendela. Perancangan jendela yang baik tentunya akan sangat mempengaruhi kuat cahaya matahari yang masuk dalam ruangan. Dan ada juga aspek seperti penutup jendela. Penutup jendela ini walaupun bisa dibilang aspek yang kecil, namun aspek ini sangat berpengaruh ketika kita memerlukan sinar matahari yang minim. Penutup jendela ini menjadi sangat efisien ketika digunakan. Penempatan lightning fixtures dan jendela yang tertata baik. Faktor refleksivitas dari bahan yang ada pada ruangan di mana stasiun kerja ditempatkan. Contohnya seperti cat dinding yang tidak terlalu silau ataupun lantai yang tidak menimbulkan pantulan yang silau di mata kita. Ini adalah salah satu contoh ruangan stasiun kerja yang memiliki banyak ventilasi di atas dan juga memunculkan sinar matahari dan memiliki jendela yang lumayan luas atau lumayan besar. Tentunya ini akan mengakibatkan banyaknya sinar matahari yang masuk ketika siang hari
kita tidak memerlukan lampu untuk menerangi, namun jendela yang sangat banyak seperti ini akan menimbulkan pantulan yang banyak juga. Ketika kita menggunakan laptop tentunya akan sangat berpengaruh ketika pantulan dari sinar matahari mengenai pantulan laptop dan mengenai mata kita juga. Dan juga ada lampu yang diletakkan di pinggir. Tentunya lampu yang diletakkan di pinggir ini bukan tanpa alasan, karena lampu yang minim seperti ini sangat membantu kita untuk tidak mudah lelah saat bekerja dengan laptop, karena lampu juga memiliki pantulan yang kuat ketika memantulkan cahaya dengan laptop kita. Dengan perencanaan pencahayaan yang tepat, diharapkan pengguna dapat terhindar dari cahaya terang langsung, memperoleh keseimbangan antara kecerahan brightness layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan pengguna, menghindari cahaya langsung atau cahaya pantulan yang mengenai layar tampilan, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan tidak menggunakan layar tampilan. Contoh pengerja nanti akan saya tampilkan juga contoh pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan layar tampilan ataupun yang tidak memerlukan layar tampilan di stasiun kerja. Ini adalah contoh pencahayaan yang kurang baik. Kenapa dibilang pencahayaan yang kurang baik? Karena di satu sisi penempatan laptop di bawah sinar matahari itu sangat tidak efisien, karena sinar matahari kan sinar matahari kan memberikan sinar yang banyak dan dipantulkan oleh laptop, sehingga laptop akan memantulkannya ke mata kita, dan brightness ataupun tampilan layar dari monitor laptop kita akan memberikan radiasi dan cahaya juga, sehingga mata mulai terasa mudah lelah dan konsentrasi kerja pun akan berkurang. Suhu dan kualitas udara juga sangat diperhitungkan. Pekerjaan yang melibatkan komputer sebagai stasiun kerja berpotensi untuk menimbulkan panas yang dibangkitkan oleh komputer yang menyala dalam waktu lama. Dan tentu saja, suhu dan kualitas udara juga sangat berpengaruh terhadap kualitas kerja. Dengan suhu yang panas atau udara yang tidak sehat dapat menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna. Pengendalian suhu dan kualitas udara dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. A. Banyaknya panas yang disebarkan oleh stasiun kerja. B. Tipe dan kualitas penyaringan udara. C. Penempatan pada ruangan. 3. Suara. Lingkungan suara mempunyai pengaruh yang sangat penting pada konsentrasi. Tingkat stres dan aspek lain dari kinerja seseorang yang dapat membuat suasana mengganggu dan membuat seseorang itu menjadi stres diakibatkan karena banyaknya gangguan dari suara yang memiliki frekuensi tinggi, dan hal itu berulang atau dilakukan sangat sering dan sangat mengganggu konsentrasi sebagian orang. Hal ini tergantung dari kepekaan terhadap gangguan suara, karena masing-masing orang tentunya berbeda kepekaannya. Pengendalian suara dapat dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut, yaitu A. Pemilihan lingkungan kerja yang sunyi. B. Penggunaan penutup telinga. C. Desain ruangan yang dapat minimalisir suara yang bising. Kita masuk ke tipe pekerjaan. Salah satunya ada pemasukan data. Pekerjaan yang berorientasi pada hard copy, sehingga operator akan jauh lebih banyak menghabiskan waktunya untuk melakukan pengetikan dibandingkan dengan melihat ke layar tampilan. Aspek yang kesehatan yang bisa muncul di sini itu beban visual yang muncul yang berkaitan dengan dokumen yang disalin, karena pekerja harus melihat ketulisan pada dokumen yang kualitasnya bervariasi. Tentunya kita memerlukan cahaya yang banyak karena mata tidak baik untuk mata membaca di tempat yang gelap. Beban otot yang muncul berkaitan dengan proses pemasukan data yang memberi beban sangat besar pada tangan, pergelangan jari dan lengan. Beban postur tubuh yang muncul berkaitan dengan proses pemasukan data yang memberi beban yang sangat besar pada punggung dan bahu, serta memerlukan pergerakan tubuh khususnya bagian leher dan kepala. B. Ada pekerjaan akuisisi data. Pekerjaan yang lebih banyak membuat pekerja menghabiskan waktunya untuk menatap layar tampilan. Dan
pekerjaan interaktif seperti kerja pemrograman, perancangan CAD ataupun CAM ini memiliki aspek kesehatan yang bervariatif dari beban visual karena banyak berinteraksi dengan layar tampilan. Dan beban otot harus mengolah informasi dengan kecepatan tinggi. Tentunya akan mempengaruhi kinerja mata kita seiring waktu berjalan. Di pekerjaan pengolah kata, pekerjaan yang berkaitan dengan proses pengetikan ataupun nyutingan editing naskah, aspek kesehatan sendiri yang muncul adalah beban otot dan postur tubuh bagi pekerja yang bertugas dan mengetik beban visual bagi pekerja bertugas sebagai editor. Kebiasaan bekerja juga dapat berpengaruh terhadap kenyamanan karena kerja harus dibiasakan untuk memperhatikan hal-hal yang penting. Contohnya sebagai berikut. Itu suasana atau keadaan kerja sebaiknya sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Kenapa? Karena ketika dalam suatu posisi yang santai, itu akan menimbulkan banyak kurangnya beban yang ada, sehingga akan memudahkan kita untuk berpikir dan fokus terhadap suatu hal. Posisi duduk sebaiknya diubah dan mengurangi kelelahan otot. Posisi duduk yang benar itu akan mengurangi beban otot kita sehingga tidak mudah lelah. Ketegangan otot sebaiknya dikurangi, dikendorkan dengan berdiri atau beristirahat maupun olahraga. Ketika kita sudah terlalu lama bekerja ataupun duduk, sebaiknya kita berdiri dalam beberapa detik. Dan ketika kita bekerja dari Senin ataupun sampai Jumat dalam ruangan dan duduk selama bekerja, itu alangkah baiknya kita weekend kita harus berolahraga. Itu yang bisa kami sampaikan dalam diskusi kami di mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dalam tema aspek ergonomis. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih buat yang sudah menonton. Hanya ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa.